memberlakukan itu. Ya. Ya, saya masih kelompok setia lah gitu. Meskipun yang ngambil juga setia dua-duanya kan setia juga. Saya masih setia satu aja. Order rendah saya. Belum order tinggi. Itu. Oleh karena itu anak-anak ya, anak-anak kita latih untuk biasa berpikir order tinggi. Tadi di cuplikan maupun di Fantum ya, tadi itu menggambarkan ciri dari order tinggi. Saya ingin memberikan contoh. Pinjam kertas sampean. Ini. Saya paling sering ngasih contoh ini. Ini segi 4. Ya kan segi 4. Panjangnya 6, lebarnya 4. Berapa kelilingnya? Gampang. 20 keliling kan. Keliling apa? Muter. Namanya kan keliling. 6 tambah 4, 10 tambah 6, 16 tambah 4, 20. Soal yang seperti kayak begini itu tidak boleh beredar lagi di Darussalam. Kenapa? Ini soal order rendah. Panjenengan hafal rumusnya bahwa keliling itu L 2L ditambah 2P, 2 kali lebar ditambah dengan 2 kali panjang. Panjangnya piro, lebarnya piro, lebokno ketemu, gak ada mikir itu sudah. Itu order rendah. Sing ngene-ngene iki gak maju negara itu. Soalnya harus dirubah. Kayak apa? Babnya tetap sama, bab keliling. Tapi dibalik. Keliling yang bentuknya segi 4 ini yang tadi 20, saya buka tidak menjadi segi 4, tapi saya jadikan panjang. Jadi kalau ini kawat membentuk segi 4, kawatnya saya potong, saya tarik menjadi panjang. Berapa panjangnya? Ya 20 toh. Panjangnya 20 kan sama kan? Tinggal yang tadinya segi 4, saya potong, cret, saya tarik, plak begitu. 20. Nah, coba sekarang. Anak-anak kita berikan kawat panjangnya 20-an. Sampai tak kayak 20. Podo kawatnya panjangnya 20. Ambillah 20 meter misalkan gitu supaya satuannya gampang. Anak-anak satu kelas ini kan sudah saya kasih 20 meteran ya. Iya Bu, iya Pak. Coba sekarang buat segi 4. Ya, buat segi 4. Ono kawat panjangnya 20, dikongkon gawe segi 4. Ada yang 64 seperti tadi, ada yang 19, ya kan? Ada yang 28, ada yang 37, dan ada juga yang 64 tadi, ada juga yang 55. Ya kan? Betul kan? Artinya apa? Yang namanya kreatif itu gak oleh podong. Kreatif kok podo. Di mana-mana yang namanya kreatif itu seji. Ya, nek podo nyuntu. Coba sekarang setelah dapat segi 4, hitung luasnya. Yang jawab 19 dapat berapa luasnya? Panjang kali lebar 9 meter persegi. Yang ngitungnya tadi yang dapatnya 37 berapa? Dapat 21 meter persegi. Yang ngitungnya 55 dapat berapa? 25 meter persegi. Kan gitu tuh luasnya. Coba sekarang kalau per meter persegi harganya 1 juta, sampai dapat berapa? Yang 19 dapat 9 juta, yang 37 dapat 21 juta, yang 28 dapat 16 juta, yang 64 dapat 24 juta, yang 55 dapat 25 juta. Loh kok seje? Kok seje? Ki apa ceritane iki? Bahane podo, dikon bentuk kotak, tapi ono sing jawabe 19 ya oleh 9 juta, sing jawab 55 ya dapat 25 juta karena luasnya lebih besar. Ini sami kali kehidupan kita toh. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak dikasih 24 jam. Semuanya dikasih 24 jam. Semuanya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Hanya saja
dalam 24 jam ini ada yang untung 100.000 sedino, ada yang untung 10 juta, ada yang untung 100 juta, dan ada yang kemalingan. Kan begitu, ada yang kemalingan. Sehingga seseorang meskipun dikasih bahan yang sama, tetapi kalau dia tahu tentang teori bahwa luas maksimum itu bisa didapat kalau panjang dan lebarnya sama, maka dia jawab 55 karena dia sudah ngerti. Kalau dia tidak ngerti teori tentang luas maksimum itu panjang dan lebarnya sama, maka dia jawab 19. Pokoknya tadi kotak, hasilnya ya cidik. Itu guru juga begitu. Kalau sekedar ngasih materi itu gampang, tetapi gimana caranya ngasih materi itu yang diserap oleh anak itu sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Seperti tadi itu, ada yang guru ngajar dalam waktu yang sama 1 bulan hasilnya segini, ada yang guru 1 bulan hasilnya segini, dan seterusnya. Kan begitu dari situ. Nah, oleh karena itu sekali lagi anak-anak kita harus kita bekali kemampuan berpikir order tinggi. Tapi apakah itu cukup? Belum. Itu hanya sebagian dari knowledge, dari ta'alim. Tazkiyahnya belum, kesucian jiwanya belum, sikapnya belum, attitude-nya belum. Saya sering memberikan ilustrasi kenapa saya pakai dan tidak pakai atau. Coba panjenengan renungkan waktu masih muda dulu, bapak-bapak lah atau ibu-ibu, waktu masih muda dulu, panjenengan kalau mencari calon istri sing ayu apa sing pinter? Bayangin loh, Pak Kepala Sekolah yang masih bujang, ya kan, nyari bojo sing wayu pol, tapi buta huruf ya gak tega toh. Mosok bojo di kepala sekolah buta huruf, ya kan? Yo sing ayu, yo sing pinter, pakai dan kan. Sing ayu apa sing pinter, apa sing sugih? Bisa dibayangkan, ayu pol, pinter pol, calon mertua ini bendino ditekani debt collector, mikir juga. Kan mikir. Oleh karena itu, yo sing ayu, yo sing pinter, yo sing sugih. Nek bahasa di Surabaya, lapo tuku petik kok milih gak sak kombonge sampean. Nah tuku petik nono kombonge milih sak kombonge pisan, apa itu bahasanya orang Surabaya. Sugih, pinter, wayu, apa sing santun? Ya bisa dibayangkan, wahyu pol, sugih pol, pinter pol, judes pol, prei. Sedina prei. Oleh karena itu kan ya kudu sing ayu, sing pinter, sing sugih, agama sing apik, santun. Tapi itu juga belum bisa. Terakhir dan mau. Ya, kan nek gak gelem arep dadi apa? Berarti kan wae wong liya kan? Itu harga itu dan mau. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kesempurnaan itu ada di dan. Jangan sekali-kali kita terjebak di atau. Iki apa iki? Iki apa iki? Duduk. Iki karo iki. Kalau panjenengan milih iki karo iki, mikire luwih berat. Karena memang kesempurnaan itu ada di hal-hal yang berat. Kalau hal-hal yang ringan, pokoknya gak tadi. Itu. Ya. Itu Sayyidina Ali tadi itu. Tapi saya kembali lagi, apa rahasia dan kenapa saya ngotot betul K13 itu? Yang pertama tadi, mumpung Allah mentakdirkan memberikan karunia isinya arek nom-nom searat-arat, maka harus baik supaya anak jadi baik, pendidikan itu apik, kesehatan itu apik. Dua itu yang menjadi patokan.
Pendidikan itu ibarat softwarenya, kesehatan itu ibarat hardwarenya. Itu. Apa ya kira-kira makna dibalik Allah mentakdirkan populasi usia produktif yang begitu besar? Kalau panjenengan pernah merenung, kontemplasi, malam-malam gitu, coba dialog dengan Yang Maha Kuasa. Ya Allah, nopo kok panjenengan nyukani penduduk usia produktif teng Indonesia niki kok mulai 2005 sampai 2035 kok mboten biyen-biyen utawa kok mboten engkin-engkin nanti nopo kok 2005 2035? Jawabannya kira-kira, saya belum dapat jawaban dari Tuhan langsung ya, tapi kira-kira dugaan saya kalau panjenengan merenungkan hikmah di balik itu kira-kira begini. Bangsa Indonesia kon biyen waktu merdeka nyebut-nyebut jenengku lho ya, berkat rahmat Allah, dan itu kamu tuangkan bukan di UUD 45 tetapi di pembukaan UUD 45. UUD-nya boleh dirubah, pembukaannya tidak boleh dirubah. Pembukaan tidak boleh dirubah, UUD-nya boleh dirubah. Sudah berapa kali UUD dirubah, tapi pembukaan dilarang merubah. Dan di situ kamu cantumkan bahwa kemerdekaanmu itu adalah berkat rahmat Allah. Karena itu kira-kira Allah memberikan karunia kembali. Oleh karena itu aku berikan karunia kembali yang belum pernah aku berikan sepanjang sejarah kemerdekaanmu. Nopo niku pangeran? Tak wenehi penduduk usia produktif sakake. Damel nopo niku pangeran? Siapno 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Sehingga 2045 itulah nanti saat kejayaan Indonesia. Sehingga Darussalam ini dibangun bukan sekedar supaya lulus SD, lulus MI, iso ngelanjutkan MA, perguruan tinggi, bukan. Tapi anak-anak yang sekarang usianya taruhlah 5-6 tahun, yang paut-paut itu pada saat 2045 kan kurang selawet tahunan kira-kira. Dia ini usianya berapa? 30 tahun nanti. Jadi anak-anak yang sekarang paut-paut itu yang panjenengan didik semua ini, itu nanti pada tahun 2045 usianya 30 dan mereka lah yang akan pegang kendali Indonesia. Oleh karena itu panjenengan semua ini punya peran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena menyiapkan generasi 2045 itu yang pertama. Yang kedua, K13 itu terus lagi Pak Istas, terus lagi aja. Ini tadi gambarnya, terus lagi. Oke, jadi gini, zaman seperti yang sampaikan Sayyidina Ali itu berubah. Sekarang ini orang sering menyebut zaman AI yaitu Internet of Things ya, IoT, atau orang sering menyebut revolusi industri yang keempat. Itu apa yang paling esensial dari zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini kalau panjenengan perhatikan ini berubah terus. Ini pada tahun 2000-2004 muncul yang namanya Google, ya kan, mesin pencari, searching engine. Ya. Terus berkembang lagi namanya Amazon. Amazon ini toko retail terbesar, tetapi dia tidak punya toko satupun. Berkembang lagi ke ini Facebook dan seterusnya, yang interaksional, Twitter, Instagram, WA, dan macam-macam ya. Berkembang lagi yang namanya untuk kolaboratif, ada di sini Uber, Gojek, Airbnb dan seterusnya.
Mereka ini tidak punya barangnya, tidak punya. Gojek itu, si Nadiem Makarim tidak punya sepeda motor yang digojekkan. Uber itu perusahaannya tidak punya satupun taksi. Tapi apa? Bisa dia membuat kolaborasi. Ya, sehingga apa? Kata kunci yang sekarang ini, untuk menikmati tidak harus memiliki. Minus urusan keluarga. Yang lain-lain boleh. Coba panjenengan buktikan. Ini perusahaan-perusahaan raksasa. Itu. Nah, apa yang berubah terus lagi, Mas? Ya, terus lagi aja. Ini yang berubah yang mendasar. Dengan perkembangan teknologi sekarang yang namanya artificial intelligence, intelijensi buatan, ya, dikombinasikan dengan robotik, dikombinasikan dengan biomaterial, robot itu bisa jauh lebih dahsyat dibanding dengan manusia. Dan sekarang sudah diuji. Itu. Nggak usah robot yang artificial intelligence biasa, catur misalkan, pakai komputer. Bisa jadi kita nggak bisa menang catur dengan komputer itu. Ya, nggak bisa menang. Kalah kita. Nah sekarang ini ada temuan yang sangat dahsyat sekali, yaitu robot dikombinasikan dengan biomaterial, material yang persis seperti manusia, terus dikombinasikan dengan artificial intelligence, intelligence buatan, sehingga robot sekarang sudah bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa marah dan seterusnya. Sehingga salah satu contohnya terus lagi, ini robot, perempuannya ini robot ini. Oleh karena itu tidak terlalu lama lagi akan ada tradisi baru menikah dengan robot. Karena apa? Wajahnya sesuai dengan selera, bisa digonta-ganti.